Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syallallahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki jami'il musannifin haditsin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. حاجتنا حسن بسم الله. شلال الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hayal hadirun, di mana saja yang antum berada, berkhusus para saat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul melanjutkan kajian kita, kajian kitab Tuhfatul Kiram. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ma'unah kepada kita dan memfutuhkan kita semuanya. Salatullah salamuhu tak lupa kita aturkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa nanti di yaumil qiyamah diberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tak hentinya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat ujian ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh kepada kita semuanya, berkhusus kepada perusahaan kita. Semoga Allah senantiasa memudahkannya. Najmi hajatina jami'al hasan tasib madzal alfin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sayyidina Suratul Mustaqim wa Suratul Ladina An'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awwal. Halaman 7. Al-haditsul awwalu, hadis yang pertama. Tentang innamal a'malu binniyat. Bahwasanya segala amal tergantung dengan niat. An Amiril Mu'minin, dari Amiril Mu'minin. Jadi di dalam hadis nanti ada menggunakan an, ada menggunakan haddatsana. Jadi ada an haddatsana. Haddatsana itu berbicara kepada aku, atau berbicara kepada kami, atau meriwayatkan dari kami. Ada beberapa ulama hadis membedakan kualitas haddatsana itu lebih kuat dibandingkan dari an. Maka kalau dalam ilmu hadis, mu'an'an itu dibawa derajatnya dari haddatsana. Jadi kalau ada di situ bunyinya haddatsana atau disingkat dengan sa dan nun, itu lebih kuat hadisnya dibandingkan dari an. Amirul Mukminin, yaitu Amirul Mukminin. Sebenarnya siapa sih yang disebut dengan Amirul Mukminin? Para ulama mengatakan siapapun pemimpin di dalam Islam ba'da pasca wafatnya Rasulullah SAW itu disebut namanya Amirul Mukminin, pemimpin orang mukmin. Tapi perkataan Amirul Mukminin ini mulai familiar di zaman siapa? Mulai familiar di zamannya Umar ibn Khattab. Jadi zaman Umar ibn Khattab itu
Jadi ketika wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar mengatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu adalah khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian dikatakan, terus saya bagaimana? Apakah nanti tidak ada yang lebih panjang gelar ini setelah saya wafat? Kemudian para sahabat, salah satunya Syu'bah ibnu Mughirah mengatakan, anta amiruna wa nahnu mu'minun. Kamu adalah pemimpin kami dan kami semua adalah orang-orang mukmin. Wa anta amirul mu'minin, maka kamu sekarang itu adalah amir mukmin. Jadi pertama kali yang mempopulerkan kata amirul mukminin ya, setelah khalifah itu adalah Umar ibnu Khattab. Siapa yang mempopulerkan? Yaitu dari Syu'bah bin Mughirah. Ya, Syu'bah bin Mughirah. Itu pertama kali. Baru kemudian amirul mukminin dipakai oleh kemudian generasi-generasi berikutnya. Siapa itu Abi Hafsin? Ini kunyahnya Abu Hafs. Ya. Siapa namanya? Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab. Kita akan bahas siapa si Umar ibn Khattab di bawahnya itu. Radhiyallahu anhu ta'ala, semoga Allah meridainya. Rawi al-hadis, periwayat hadis ini namanya Umar bin Khattab. Nasabnya Umar itu adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzzah bin Rabah bin Qurat bin Zarah bin Ali. Khitab bin Nufail ini termasuk orang yang terpandang di suku Quraisy. Ya. Istri Umar yang pertama itu namanya adalah Zainab bin Mad'un. Zainab bin Mad'un. Punya anak 3. Yang pertama Abdullah, yang kita kenal dengan Abdullah ibn Umar, yang periwayat salah satu periwayat hadis terbanyak. Kemudian ada namanya Abdurrahman Al-Akbar. Yang ketiga Hafsah, yang menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi istri Umar ini ada 6, tapi 4 cerai terus nikah lagi, ada 6. Budaknya 2, anaknya banyak, tapi yang terkenal ini 3 yang dari istri yang pertama. Kunyatuhu, panggilan beliau itu Abu Hafs. Hafs artinya apa? Waladul Asad, anaknya singa. Anaknya singa kalau di Arab disebut namanya Syabl. Ya, makanya wajar anaknya saja anak singa ya, maka Umarnya singa. Nah, itu. Ya. Orang itu kalau dengar suara Umar saja pintunya langsung tutup, saking takutnya. Jadi suaranya Umar itu menggelegar. Hentakan kakinya itu bikin orang terkencing-kencing ya, kalau bahasa kita itu ya. Saking ininya Umar ya. Karena biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjulukinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Laqabuhu, gelar beliau adalah Al-Faruq. Al-Faruq ini pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu Al-Faruq. Al-Faruq ya. Ummuhu, ibunya Umar itu namanya Hantama binti Hisham bin Mughirah. Mauliduhu, lahirnya kapan Umar ini? Wulida bi Makkah, lahir di Makkah. Ba'da ami fil, setelah tahun gajah.
bi 13 aman, yaitu 13 tahun. Ya, jadi setelah tahun Fil 13 tahun setelah itu. Wa huwa min Bani Adi, dan beliau adalah dari suku Adi namanya. Islamu, Islamnya, aslama fis sanati as-sadisah, beliau Islam di tahun yang ke-6. Ada mengatakan sebagian ulama beliau masuk Islam setelah pamannya Nabi, ya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. 3 hari setelah pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, baru Umar masuk Islam. Jadi Umar sebelum masuk Islam dulu benci sekali sama Nabi. Jadi Umar itu kalau ada Nabi pingin bunuh. Tapi hampir Umar itu mencuri-curi waktu bagaimana ke Masjidil Haram mendengarkan Nabi membaca Al-Quran. Salah satunya yang dibaca adalah Al-Haqqatu mal-Haqqatu wa ma adraka mal-Haqqah. Kemudian setelah mendengar itu, suatu hari Umar ingin menjumpai Rasulullah SAW, ingin membunuhnya. Kemudian berjumpa di tengah jalan dengan Nu'aim bin Abdullah dari Bani Zuhrah. Beliau bertanya kepada Umar, "Ya Umar, kau mau kemana?" Umar mengatakan, "Saya ingin membunuh Rasulullah SAW." Kemudian Nu'aim bin Abdullah mengatakan, "Bagaimana kamu aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah, sedangkan engkau membunuh Muhammad?" Kemudian Umar mengatakan, "Ya Nu'aim, kamu telah meninggalkan agama nenek moyang kamu." Ya, jadi dulu bangsa Arab itu bangga dengan agama mereka, bangga dengan agama nenek moyang. Maka kemudian apa? Nu'aim ibnu Abdullah mengatakan, "Kamu heran kepada saya. Nanti kamu kalau saya ceritakan lebih heran lagi," katanya. Kenapa? Adik kamu Fatimah, ya, bin Nufail, dan suaminya Sa'id, ya, bin Zaid, itu mereka masuk Islam. Tercengang dia Umar. Maka kemudian setelah mendengarkan itu, tiba-tiba Umar langsung menemui adiknya, menjumpai adiknya. Ya. Ketika ke sana, jadi sudah hendak sampai ke rumah adiknya itu, hentakan kaki Umar itu suaranya kedengaran. Sedang belajar ngaji dengan Khubbab. Khubbab takut, sembunyi. Jadi kalau ada hentakan Umar itu takut. Maka kemudian apa? Kemudian ketika sampai di pintu, Umar mendengarkan ngaji. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Mendengar itu langsung pintu digebrak, didorong. Brak. Apa yang kamu baca? Al-Quran katanya. Langsung ditempeleng adiknya itu, adik perempuannya, sampai berdarah. Karena namanya adik, nggak tega. Ditanya, apa yang kamu baca? Coba ulangi lagi. Dibacakan lagi, Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kemudian Umar, boleh nggak saya pegang itu? Kemudian kata adiknya, jangan, kamu mandi dulu, baru kamu boleh pegang, karena kamu kok kotor. Kemudian Khubbab keluar, nengok Umar tadi. Semoga, jadi sebelumnya ini 3 hari yang lewat, dan mengatakan ini hari Sabtu. Hari Kamis Nabi itu berdoa. Nabi berdoa, Allahumma izzal Islam bi umarain. Ya Allah, tolong muliakanlah Islam ini dengan 2 Umar. Maka Khubbab mengatakan, semoga kamu ini didoakan Nabi pada hari Kamis kemarin. Semoga doa Nabi makbul. Semoga doa Nabi terrealisasi pada hari ini, kata Khubbab. Kan Nabi milih 2 kan? Kalau enggak Umar bin Hisham, Umar bin Khattab. Maka kemudian Umar sudah mandi. Umar mandi, kemudian mengambil Al-Quran, mengambil pedang sekalian.
ngambil pedang, kemudian sampailah di ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Diantarkan oleh Hubab rumah Rasulullah SAW. Ada sahabat, namanya dulu kan, ada sedikit harus ada yang kan. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat yang lain yang masuk Islam. Sahabat yang lain takut. Kemudian Hamzah, dengarlah ini, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Enggak usah takut, kalau Umar kesini saya menghadapi gitu. Karena paman Nabi ini apa? Juga orang ahli perang. Maka Umar ibn Khattab itu takut sembunyi semuanya. Karena dia takut. Mungkin kalau kita sekarang ini siapa ya? Mungkin hulek kan ya? Hulek. Jadi takut semuanya. Umar Khattab dibuka pintunya, menangis bersimpuh depan Rasulullah SAW, kemudian bersyahadat. Jadi kemudian bersyahadat. Itu kisah Umar. Ya. Jadi kemudian belum masuk Islam. Kemudian Umar menjadi orang yang cinta sekali kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan salah satu penyokong dakwah Islam adalah Umar ibnu Khattab. Beliau masuk Islam tahun ke-6 minal bi'tsah, dari kenabian. Waqila al-khamisah, ada mengatakan tahun ke-5 setelah kenabian. Wa amruhu, dan usianya pada waktu itu 26 sanatan. Usianya waktu itu 26 tahun masuk Islam. Waqila, dan ada yang berpendapat 27 sanatan. Ada yang berpendapat juga 27 tahun. Wa anna islamahu, dan ada pun masuk Islamnya ba'da 40 rajulan, setelah 40 laki-laki. Wa 11 imra'atan, dan 11 perempuan. Berarti ke berapa dia masuk Islam? Ke berapa? Ke 52. Wa kana islamuhu, dan adapun keislaman Umar in nasran wa izzatan, ini sebagai penolong dan kemuliaan lil muslimin, yaitu bagi umat Islam. Faqad da'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pernah berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahada al-umrain. Ya Allah, tolong muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Akhrajahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi fi sunanihi, di dalam sunannya, wa Ahmad fi musnadihi, dan Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya. Wa huwa awwalu min ashhara, dan beliau adalah orang yang pertama kali secara terang-terangan a'lana islamahu, mengumumkan keislamannya, fi wadahin nahar, di siang bolong, indal Ka'bah, di samping Ka'bah, amamal kuffar, di depan orang-orang kafir. Jadi di depan Ka'bah dia mengumumkan, saya masuk Islam. Siapa yang tidak setuju? Umar, kadang-kadang butuh orang yang seperti ini. Jadi tidak semuanya itu lembut, memang harus ada yang seperti itu. Walam yakhaf minhum, dan tidak sedikit pun gentar Umar ini. Kalau Umar nantang langsung lah. Kalau bahasa kita betuja. Umar berani orangnya, luar biasa. Jihadu sallallahu alaihi wasallam, jihadnya Umar, dikatakan huwa awwalu man hajara alaniyatan. Beliau ada pertama kali orang yang hijrah secara terang-terangan, amaman nas, depan manusia. Ya. Jadi beliau hijrah santai saja. Kalau yang lain sembunyi-sembunyi, Umar dengan entengnya dia berhijrah. Itu Umar luar biasa. Faqad syahida jami'al ghazawat, maka Umar menyaksikan seluruh peperangan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anfaqa nisfa malihi, dan menginfakkan separuh hartanya. Nah, ini menarik. Jadi Nabi itu ketika mau perang, Nabi mengatakan, siapa yang ingin menginfakkan hartanya jalan Allah,
Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak ada yang bisa orang yang cintanya terhadapku melebihi cintanya Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Kemudian Umar protes, saya Rasulullah, saya akan menginfakkan separuh harta saya. Abu Bakar mengatakan, saya menginfakkan seluruh harta saya. Umar diam, sudah. Maka kemudian Nabi mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab, seorang itu bersama yang dia cintai. Jadi Abu Bakar memang orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Maka nisfa mali, beliau menginfakkan separuh hartanya untuk apa? Litajhizil mujahidin fi sabilillah, untuk menyiapkan para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahamu a'malihi, profesi beliau yang paling penting. Beliau adalah al-khalifatu ats-tsani, beliau adalah khalifah kedua. Wa awwalu man luqiba bi amiril mu'minin, dan beliau adalah pertama kali yang diberikan gelar amiril mu'minin, amirul mu'minin, bi amiril mu'minin. Dan beliau dikatakan wa awwalu man ansha'a asy-syurtata, dan pertama kali orang yang membuat apa namanya di negara itu kepolisian, ya, keamanan negara itu Umar pertama kali yang membentuk itu. Jadi Umar ini luar biasa. Wa ja'ala ar-rawatib lil jaish, dan adanya gaji bagi tentara itu Umar. Ya, bahkan dikatakan otonomi daerah itu juga sejak zaman Umar. Otonomi daerah itu sudah ada sejak zaman Umar. Sistem kalenderisasi itu juga zaman Umar ibn Khattab. Adanya irigasi itu juga zaman Umar ibn Khattab. Ya, renovasi masjid besar-besaran itu zaman Umar ibn Khattab. Bahkan di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, Tahir ibn Ashur mengatakan, Umar ibn Khattab ini yang mengenalkan bata, tapi bata versi dulu, itu bahasa beliau. Kemudian merekatkan antara bata satu dengan yang lain, itu adalah Umar ibn Khattab. Jadi Umar ini Masya Allah jasanya sangat besar sekali. Wa awwalu man katabat tarikh al-hijri, dan beliau pertama kali yang menulis sejarah. Ya, katabat tarikh al-hijri. Wa awwalu man sya'a diwan wal waqf, dan pertama kali yang membuat badan wakaf. Jadi bahkan wakaf itu sudah ada mulai zaman Umar. Badan wakaf sudah diatur zaman Umar. Umar luar biasa. Dan yang usul pertama kali pembukuan Al-Quran Umar. Waktu itu Abu Bakar tidak mau. Umar mengusulkan bagaimana kalau Al-Quran dibukukan. Abu Bakar mengatakan perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian Abu Bakar istikharah dan mengatakan 2 bulan, mengatakan 1 bulan. Baru kemudian dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Baru kemudian dibukukan Al-Quran. Itu idenya dari Umar ibn Khattab. Apalagi setelah perang Yamamah, meninggal 70 orang penghafal Quran, maka Umar khawatir nanti Al-Quran itu hilang. Dan ada yang mengatakan ide pertama kali di dalam penulisan hadis itu adalah Umar. Di zaman Umar itu hendak mau ditulis hadis itu. Tapi kemudian karena penulisan Quran ini belum sempurna, ya kalau pengumpulannya sudah, tapi belum sempurna, maka kemudian mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW untuk ditunda dulu pembukuan hadis. Maka kemudian Umar mengatakan, wallahi ma usyawwibul Quran abadan ma'al hadis. Saya tidak akan selamanya mencampur adukkan pembukuan Al-Quran dengan hadis. Jadi Umar itu subhanallah. Wa fi ahdihi, dan pada masanya, pada masa Umar ibn Khattab, futihat ya biladus Syam, ya dibuka ya, negara Syam, ditaklukkan negara Syam. Wa bana akthar min 1000 masjid, dan beliau membangun lebih dari 1000 masjid. Wa fataha Baitul Maqdis, dan beliau pertama yang membuka Baitul Maqdis setelah ditutup.
wa shalla fihi dan salat di dalamnya. Wa fataha bilad al-Fars dan membuka negara Persia. Wa qad tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan menikah Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu, anaknya. Siapa? As-Sayyidah Hafsah. Ya, Nabi menikah dengan anaknya Sayyidina Umar, As-Sayyidah Hafsah, Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Jadi sebaliknya Hafsah itu dari ketika suaminya wafat, kemudian Umar itu menyampaikan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, istrinya Hafsah wafat, kira-kira kamu mau menikah apa tidak? Abu Bakar diam. Kemudian datang kepada Utsman ibn Affan, ini suaminya Hafsah wafat, kira-kira mau menikah tidak? Diam. Kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bahwasanya anak saya sudah saya sampaikan kepada Abu Bakar, tidak ada jawaban. Saya sampaikan kepada Utsman, tidak ada jawaban. Bagaimana ya Rasulullah? Ini untuk merekatkan hubungan Rasul dengan Umar ibn Khattab, maka Nabi mengatakan, maka Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan siapa? Utsman, yaitu saya sendiri. Maka kemudian dinikahi Hafsah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dikatakan waqad tazawwaja, dan kemudian menikah siapa? Umar bin Khattab dengan Ummu Kulthum. Ya. Ummu Kulthum yaitu anak dari bintu Ali bin Abi Thalib. Anak dari Ali bin Abi Thalib. Dari istri, bukan dari Fatimah, dari istri yang lain. Hatta yattasilu nasabahu binasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai menyambung nasabnya ke nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatuhu, sifatnya beliau, kana syadidan fil haqq, beliau itu sangat tegas, ya, fil haqq, dalam kebenaran. Maka dikatakan luqiba bil Faruq, diberikan gelar Al-Faruq. Kenapa? Litafriqihi bainal haqqi wal batil, karena beliau betul-betul itu kalau bicara hak dan batil itu luar biasa. Taqiyan, beliau orang yang sangat bertakwa. Yakhafullah, beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yataharrul halal, dan beliau sangat menjaga kehalalan. Adilan, sangat adil. Fi kulli syai', pada segala sesuatu. Yas'a li nusratil mad'um, berusaha li nusratil madlum, menolong orang-orang yang terzalimi. Wa qada'i hawaijin nas, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Mustajabat doa, beliau ini doanya mustajabah. Waruya, dan meriwayatkan beliau ini sekitar 539 hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini termasuk juga periwayat yang banyak, ya. Beliau meriwayatkan hadis kurang lebih berapa? 539 hadis. Wafatnya beliau, ta'anahu Abu Lu'lu' al-Majusi. Katakan beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Wa qila an-Nasrani, beliau itu adalah yang mengatakan beliau Nasrani. Fi raq'atil ula, di rakaat yang pertama, wa huwa yusalli, dan beliau sedang salat, ya, salat as-subhi, salat subuh.
bil Madinatil Munawwarati, di Madinah Munawwarah. Jadi pada sholat subuh rakaat pertama fil yaumil arbi'a, di hari Rabu, as-sadisi wa ishrin, di hari yang ke-26 min syahri Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah. Di tanggal 26 Dzulhijjah itu beliau dibunuh pada rakaat pertama. Jadi dulu sahabat itu khusyuk sekali kalau sholat. Jadi kalau dipanah, kena pedang, itu diminta ketika mencabutnya ketika waktu sholat. Karena kalau sudah sholat itu lupa semuanya. Ya, sampai dicabut itu nggak terasa. Kalau kita, jangankan kena itu tombak, kena pisau dikit, sakitnya masya Allah. Makanya, karena kalau Umar ini berhidup, tidur baik, orang takut. Karena dia siap. Ahli perang Umar ini. Makanya dicari kesempatan membunuhnya pas kapan? Pas waktu sholat. Kalau sudah sholat itu lupa. Maka ditusuk, ketika sholat beliau ditusuk. Wa mata ba'daha, dan kemudian beliau meninggal setelahnya, ya, fi 30 min syahri Dzulhijjah, pada tanggal 30 Dzulhijjah. Artinya 4 hari setelah itu sakit. Pada tahun sanah 23 wa umru, dan usia beliau 63 aman, 63 tahun. Jadi Abu Bakar, Umar ini wafatnya usianya sama, pada usia 63 tahun. Kalau Abu Bakar itu setiap hari, maka setahun setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat. Itu setiap hari berdoa semoga wafatnya sama dengan Rasulullah SAW, yaitu ya pada hari Senin. Ya, makanya Abu Bakar juga meninggal pada hari Senin. Lah Umar pernah ditawarkan oleh Sayyidah Aisyah mau dimakamkan di mana? Permintaan Umar dimakamkan di rumah Sayyidah Aisyah bersama Rasulullah SAW. Makanya makam Nabi itu ada makam Nabi, makam Abu Bakar, kemudian makamnya Umar ibn Khattab. Siapa yang memandikan beliau? Waqad ghassalahu, dan kemudian memandikannya siapa? Ibnahu, anaknya. Waqad ghassalahu, dan memandikannya siapa? Ibnuhu, anaknya, namanya Abdullah bin Umar. Ini termasuk yang disayang oleh Rasulullah SAW. Kadang apapun yang dilakukan Nabi, ini beliau lakukan. Salah satunya, beliau ke Masjid Quba, Nabi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu berjalan kaki. Maka Ibnu Umar ke Masjid Quba itu setiap hari Sabtu berjalan kaki. Kemudian hari Jumat, seperti ini hari Jumat, ditanya Rasulullah SAW ketika ba'da Jumat itu berapa rakaat? Ibnu Umar mengatakan 4 rakaat. Beliau mengatakan yusalli raka'atain fil masjid wa raka'atain fil bait. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Jadi Nabi itu kata Ibnu Umar 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Makanya ba'da Jumat itu 4 rakaat. Ya, jadi 2 di masjid, 2 di rumah. Itu kata Ibnu Umar. Wa kaffanahu fi thawbain, maka dikafankan dengan 2 kain. Wa shalla alaihi, dan yang mensolatkan adalah Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib Ar-Rumi. Wa dhufina sallallahu alaihi wasallam bi hujratin nabi an-nabawiyyah asy-syarifah. Maka kemudian beliau dimakamkan ya di hujratin nabawiyyah asy-syarifah, yaitu di kamarnya Nabi yang mulia. Bijiwar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq. Ma'aniul mufradat, makna kosakata Abi Hafsin, bapaknya Hafs. Karena tadi Hafs itu anaknya singa, maka Abi Hafs berarti apa? Al-Asad, singa dia. Maka Umar itu seperti singa. Yusibuha, apa arti yusibuha? Yahsulu alaiha, mendapatkannya. Al-a'mal, ya, jam'u
min amalin, jamak dari amala. Wa huwa harakatul badani, dia adalah gerak badan, wa tadkhulu fiha al-aqwal, dan masuk fiha di dalamnya adalah aqwal, perkataan. Maka amal itu, setiap gerak itu disebut namanya amal. An-niyat, apa itu niat? Jam'u niyat, jam'u min niyatin, jamak dari niat. Wa hiya lughatan, dan dia secara bahasa al-qasdu, menyengaja. Niat itu artinya menyengaja. Wa syar'an, dan menurut syariat atau terminologi, qasdu syai'i, menyengaja sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, dibarengi dengan perbuatan. Itu niat. Imri'in, apa imri'in? Insan, yaitu manusia secara umum. Ya. Dzakarun au untha, laki-laki maupun perempuan. Hijratuhu, hijrahnya. Maksudnya apa? Al-muradu al-intiqal, yang dimaksud adalah berpindah min Makkah, dari Makkah, wa ghairiha, dan selainnya. Kemana? Ilal Madinati, ke Madinah. Ya, qabla fathil Makkah, sebelum terjadinya fathul Makkah. Fathul Makkah terjadi pada tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Fathul Makkah terjadi tahun berapa? Tahun ke-8. Lid dunya ay min ajril hayatil ula, yaitu dari apa? Dari hanya untuk kehidupan di dunia. Kita baca hadisnya. Qala, beliau mengatakan, sami'tu, saya mendengar. Mendengar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat. Semuanya segala amal tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawah, dan bahwasanya segala sesuatu apa? Imri'in, perbuatan, itu apa? Manawah. Segala perbuatan manusia itu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya kepada Allah dan rasulnya. Barang siapa yang niatnya segala sesuatu karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapati Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha, wa man kanat, dan barang siapa hijratuhu, hijrahnya lid dunya, karena dunia, yusibuha, yang dia inginkan, au imra'atin, atau karena perempuan, yang kihuha, yang dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu terhadap apa yang hajara ilaih, yang dia hijrah karenanya, sesuai dengan dia niatkan. Makanya niat itu sangat penting. Kemarin kita bahas dalam usul fiqh, niatul mu'min khairun min amali, niatnya seorang mukmin itu lebih baik dibandingkan amalnya. Kita baca syarahnya, syarhu, penjelasan, baru nanti saya terangkan secara detail. Kita baca dulu ini. Hadzal haditsu, hadis ini ya jami'un, jami', ya itu secara universal, secara keseluruhan, liqawaidil ilm, yaitu untuk kaidah-kaidah ilmu, kaidah-kaidah ilmu. Fala amala illa biniyatin, maka tidak ada amal kecuali dengan niat. Maka dikatakan hadihin niyatu mahalluha al-qalbu. Maka ini niat, atau niat ini mahalluha, tempatnya di mana? Al-qalb, di hati. Yaitu apa? Istighal qalb, ya. Geraknya hati itu disebut sudah nih niat. Wa idza nataqa biha al-lisanu, dan apabila diucapkan di lisan, fadzalika ta'kid, maka dia fungsinya adalah ta'kidu. Adalah untuk apa? Menguatkan. Lima fi qalbi, sebagaimana apa yang dalam hati.
Fungsinya untuk apa? Wa dafa'a li wasawisi syaitani, untuk menolak apa? Ya, bisikan-bisikan syaitan. Kadang memang ada orang kalau nggak dilafalkan itu nggak mantap hatinya. Maka niat terus dilafalkan. Sholli fardhu baru mantap. Kadang-kadang kalau nggak seperti itu hatinya tidak mantap. Ya. Karena kadar orang itu berbeda-beda. Maka fungsi niat diucapkan itu sama dengan apa? Sama dengan untuk menguatkan apa yang dalam hati. Maka ada sebagian mengatakan itu dikiaskan dengan ketika Rasulullah SAW mengajarkan ketika niat untuk haji. Labbaik Allahumma umratan, itu harus dilafalkan. Labbaik, saya memenuhi panggilanmu, Allahumma Allahumma hajjan Allahumma umratan. Yaitu ketika niat haji atau niat umrah. Maka boleh. Dan tidak ada ulama mazhab satupun, 4 mazhab itu mengatakan ya niat talaffuz bin niat, melafalkan niat itu dilarang, ya, bahkan diperbolehkan, tidak ada masalah. Wa niyatu hiya, niat itu apa? Allati tadullu 'alal ikhlas, menunjukkan kepada ikhlas, au ghairi atau selainnya. Makanya ikhlas itu berat. Dulu saya sebutkan tanda ikhlas ada berapa? Tanda ikhlas ada berapa? Ada 3. Yang pertama, beramal tapi dia lupa. Habis amal dia lupa, tidak diingat-ingat. Ya. Habis amal ya sudah dia lupa. Ya. Yang kedua, dipuji maupun dihina dia tetap berjalan. Yang ketiga apa? Mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala atau mengharapkan pahala akhirat. Jadi habis beramal itu lupa. Bukan habis beramal kemudian tahu enggak itu? Itu yang ngisi kotak masjid itu ya. Saya itu gitu ya. Enggak boleh. Itu dilupakan. Yang kedua, mau dipuji, mau dihina tetap beramal. Jangan kan ada kadang-kadang itu yang berat ini kawan-kawan yang baru hijrah misalnya, baru ke masjid misalnya, berawal-awal baru belajar. Itu ada kawannya nyindir. Cie bisa sarungan ya gitu. Gitu. Ini dulu pernah saya jumpai langsung, saya melihat mata kepala langsung. Akhirnya besoknya dia down. Akhirnya sebenarnya disemangati. Dikasih semangat, jangan kemudian diinikan. Ya, karena kalau awal makanya ada mengatakan ikhlas itu berawal dari kebiasaan. Karena ikhlas itu berat. Kita salat 5 waktu ini kan berat nih. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ke masjid kan berat itu. Tapi karena kebiasaan maka itu menjadi mudah. Ya. Kemudian hanya mengharap pahala akhirat, tidak mengharap pahala yang lain. Ya, entah tidak dipuji ataupun dipuji, itu tetap dia beramal terus. Makanya dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, al-amalu li ajlin nasi riyaun, amal karena manusia itu riya. Wa tarkul amali li ajlin nasi syirkun, meninggalkan amal karena manusia syirkun. Maka ikhlas itu seperti itu. Maka dulu saya ingat ada salah seorang ulama mengatakan niat ikhlas itu seperti buang hajat. Ketika kita buang hajat, jangankan kita mau kembali, nengok saja tidak mau gitu. Itu ikhlas. Nengok tidak mau, itu ikhlas. Jadi dia lupa. Wa hiya allati taj'alu al-'adah. Ini. Dan dia apa? Menjadikan al-'adah, kebiasaan itu ibadatun, sebagai ibadah. Maka dikatakan dalam ta'lim muta'allim itu di halaman yang ke-10. Itu dikatakan apa? Kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya, banyak begitu gambaran amal dunia ya, thumma yasiru min a'malil akhirah, kemudian dia menjadi amal akhirat. Kenapa? Bi husnin niyah, karena baginya niat. Tidur ini amalan dunia, tidur. Kalau diniatkan tidur ini supaya kuat nanti baca Al-Quran, kuat untuk belajar, kuat untuk yang lain, maka tidur dapat pahala. Makan ini amalan dunia,
Kalau diniatkan makan nanti supaya kuat ibadah, menjadi amalan akhirat. Olahraga. Olahraga kelihatan amal dunia, tapi kalau diniatkan supaya badannya sehat, kuat ibadah, kuat baca Al-Quran, kuat ngaji, jadi dia amalan akhirat. Jadi segala sesuatu hal yang mubah, kita niatkan baik, itu menjadi amalan sunnah. Itu menjadi amalan sunnah. Dan begitu sebaliknya, wa kam min amalan yatasawwaru min a'mal akhirah. Begitu banyak amal akhirat summa yasir min amal dunia, dia menjadi amal dunia. Kenapa? Bisu'in niyah, karena niatnya tidak baik. Wa nahnu mathalan, dan kami misalnya, idza kana al-jawharan, jika ada al-jaw, yaitu apa namanya? Cuaca. Haran, yaitu panas, fi yaumil jumu'ah, pada Jumat, ini hari Jumat. Kayaknya agak panas sedikit ya, tapi agak dingin nih lah, karena hujan. Fanaghtasilu, kemudian kami mandi. Biniyati sholatil jumu'ah, dengan niat sholat al-jumu'ati, sholat Jumat, fayahsilu as-sawab, maka mendapatkan pahala. Apalagi Ramadan, maka disebut Ramadan itu apa? Dari kata Ramadhan, yaitu panas. Makanya dulu ketika di Arab itu penetapan Ramadan itu pasti panas. Jadi, maka di sini dikatakan karena buku ini dikarang di Mesir, biasanya Ramadan panas. Nah, ketika ini hawanya panas, mandi. Tadinya kan mandinya ini mandi biasa saja, mubah. Ketika diniatkan mandinya ini mandi sholat Jumat, maka dia dapat pahala. Wa yahsulu at-tanzif. Kemudian apa? Dia bersih, wa tabrid. Ya. Yaitu apa? At-tabrid, segar. Bi khilaf, ya, berbeda man ightasala, seorang yang mandi li'anna al-jaw, karena cuaca harun, panas, faqat saja, fala thawaba lahu, maka dia tidak dapat pahala. Cuma dia dapat wa hasal at-tandif wat tabrid. Akan tetapi dia hanya dapat bersih dan segar, tapi tidak dapat pahala karena tidak diniatkan. Sama kayak kita nyisir rambut, diniatkan untuk menjaga ciptaan Allah, dapat pahala. Pakai peci supaya ganteng, dapat pahala. Supaya rambutnya rapi, dapat pahala. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal tergantung niatnya. Ai bima yaksudu al-insan, dengan sesuatu yang yuksadu al-insan, ya, dimaksudkan seorang manusia. Fala ajra illa biniyatin, sesuatu yang diniatkan seseorang, kalau itu tanpa niat maka dia tidak dapat pahala. Wa buniyatukum turzaqun, dan apa yang kamu bangun itulah yang kamu dapatkan. Kelihatannya sepele, tapi sering kita lupa. Ini hal yang sepele tapi sering kita lupa, ya. Wa innama likulli imri'in ma nawah, dan sesungguhnya segala perbuatan manusia itu mana tergantung apa yang mereka niatkan. Ayyuthabu al-insanu, yaitu diberikan pahala manusia itu binniyatihi, dengan niatnya. Inna khairan fa khairun, kalau niatnya baik maka dia baik, ya. Au syarran fa syarrun, atau dia buruk-buruk. Misalnya ngaji, ya, ngaji Al-Quran, tadinya sendirian, ketika ada orang lewat ngajinya di lagu-lagukan, cengkok-cengkokkan, ya, sampai, ya, patah cengkoknya. Itu niatnya jelek, hilanglah pahalanya. Fa idza nawa khairan, maka apabila niatnya baik, walam yaf'al, niat saja baik kemudian tidak melakukan, niatnya baik, walam yaf'al, tidak melakukan, asabahu Allah Ta'ala, maka Allah tetap berikan dia pahala. Kemarin kan kita bahas ini hadis ini. Nanti di hadis yang ke-41, 38, ya. Min fadli, dari keutamaannya. Kenapa? Liniyatihi as-salihah, karena niatnya yang baik. Ya. Jadi niat saja tidak dilakukan itu dapat pahala. Makanya ada hadis yang paling disebut dalam hadis Tirmizi, nanti bab qiyamul lail itu,
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang ingin bangun salat malam, maka diniatkan sebelum dia tidur. Kemudian waghalabahu an-nu'as, kemudian dia sangat ngantuk, ternyata nggak bisa bangun salat tahajud misalnya. Kemudian kesiangan subuh dia, maka dia dapat pahalanya. Ya, tapi jangan niat terus. Niat terus ya. Lewat masjid, ada masjid sedang dibangun, insyaallah saya infak. Niat dalam hati, besoknya niat terus. Niat terus. Ya enggak apa-apa sih kasih pahala ya, tapi sekali dilakukan. Wa idza hamma, dan apabila terbesit bisayyi'atin, dengan perbuatan keburukan, walam yaf'alha, kemudian dia tidak melakukannya. Kenapa? Mukhafatullah, karena dia takut kepada Allah. Jadi orang berbuat keburukan nggak jadi dia takut kepada Allah, jazahu anha, maka Allah akan membalasnya as-sawabu al-azim, pahala yang besar. Misalnya mau buang sampah sembarangan, nggak jadi, takut kepada Allah, bukan takut ditangkap Pak polisi misalnya atau yang lain, maka apa? Itu dapat pahala. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Maka penting nih niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah war rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ai qasada bi intiqalihi ila Madinah, betul-betul pindahnya ke Madinah al-Munawwarah, wajah Allah, karena Allah Ta'ala, ya, waridahu, dan karena ridhanya. Dulu orang diajak hijrah ke Madinah takut, karena ada yang usahanya mapan, karena ada yang punya rumah, karena ada yang punya banyak harta di situ. Dia ajak hijrah ini takut-takut, tidak semuanya mau diajak hijrah. Tapi ketika sampailah hijrah ke sana, diajak hijrah para sahabat ini, sahabat di sana, maka Umar itu pernah menangis. Ya Rasulullah, sebenarnya engkau ini bisa hidup lebih baik dibandingkan kehidupan kamu sekarang. Maka Umar sampai menangis. Rasul mengatakan, demi Allah, saya bukanlah Kisra seperti orang Persia, dan saya bukanlah seorang raja, ya, seperti orang raja Romawi. Saya ada Rasulullah, saya juga memikirkan bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Maka ketika dia diajak ke sana, seluruh sahabat waktu itu dijemput di sana, dijemput oleh orang-orang Ansar, para penolong. Bahkan orang-orang Ansar itu mendukung orang Muhajirin. Bahkan dikatakan di dalam kitab-kitab tarikh, saking cintanya orang-orang Ansar, Nabi itu naik onta, apa namanya, talinya itu, pelananya, satu orang itu megangin. Jadi saking ininya senangnya dengan Rasul, jadi orang berjejer Madinah itu dipegang pelananya itu, sampai berhentinya di Bani Nujjar, yang sekarang ini menjadi Masjid Nabawi itu, Bani Nujjar. Sampingnya Bani Thaqif, sekarang yang jadi pelataran, sekarang ya jadi pelataran di Haram Madinah. Kemudian berhenti di situ, tegak lagi ontanya, sampai kemudian ke Abu Mansur Al-Ansari di sana. Sampai di sana, rumahnya Abu Mansur ini ada 2 tingkat. Jadi Nabi suruh milih tinggal di bawah apa di atas. Nabi milih di bawah supaya mudah aksesnya. Abu Mansur tidur di atas. Di malam hari beliau teringat di bawahnya Nabi. Saking takzimnya sama Nabi, takut ini sama. Ini posisi apa namanya? Dipannya Nabi, tidurnya Nabi, di atas dipannya Abu Mansur. Saking takutnya dengan istrinya digeser, supaya tidak di atasnya Rasulullah SAW. Saking ta'zimnya dengan Nabi. Akhirnya pagi ingat, turun beliau ke bawah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, mohon maaf, mendingan engkau di atas, saya di bawah saya. Tidak enak, saya di atas engkau ya Rasulullah. Nabi mengatakan tidak, saya lebih baik di bawah, lebih enak akses saya, kata Nabi. Jadi besok itu dipindahkan dipannya itu ke pinggir, saking takutnya itu dibawa, karena ada Rasulullah SAW. Kemudian dikasih makan. Setelah selesai makan,
Ditanya, ya Rasulullah, mana bekas makanan engkau ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan di belakang, dicari. Ini disebut namanya tabarrukan. Kenapa? Dulu di zaman Nabi ada orang yang bagha. Bagha itu ya kalau bahasa kita sekarang PSK lah gitu. Itu suatu ketika minta makanan Nabi. Ya. Nabi mengatakan, kau minta yang mana? Saya kasih. Kemudian orang perempuan itu mengatakan, saya minta yang ada di mulut engkau ya Rasulullah. Dikasih. Nah, diambilkan mulut Nabi, dimakankan. Besok berhenti dari bawah dari orang itu menjadi ahli zikir. Itu sisanya Nabi. Pintar tafsir, hafal Quran, pindah. Langsung hafal. Jadi itu sana. Maka rebutan orang. Maka ada dalam kitab Muhammad Rasulullah ada babul irq nanti, bab keringat. Jadi kalau Nabi itu sedang ngajar, sahabat itu sibuk. Ini keringatnya Rasulullah SAW. Tabarrukan bil irq. Besoknya ketika minum gitu juga. Awan suruh ini, saking ininya, minuman di mana minuman engkau ya Rasulullah? Dicari terus. Ya. Bisa makan Rasulullah, tabarrukan. Kemudian nanti dibukukan itu banyak, kemudian dibukukan oleh Imam Daruqutni. Ya, Daruqutni. Nanti banyak tabarukan seperti Harun ar-Rasyid, tabarukan dengan sering membawakan sandalnya Ahmad ibn Hanbal. Ya, dan banyak lagi para sejarah yang ada di dalam buku-buku itu. Ya. Kemudian apa? Dan itu pun diintai oleh orang-orang Yahudi ketika di Madinah. Karena tersebar ketika Nabi ini hilang dari Mekah menuju Madinah, beritanya itu Muhammad tukang bohong, Muhammad tukang sihir, menyebarkan agama yang tidak benar. Maka di sana Abdullah bin Salam yang mengintai pada waktu itu, ketika nengok Nabi sampai di Madinah, disambutlah dengan Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Maka ada yang mengatakan para ulama, kalau ada orang ini khusus Nabi sebenarnya, tidak boleh untuk selain Nabi. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya makanya sering kan orang naik panggung dibacakan ini Tola'al badru. Jadi disambut begitu meriahnya di Madinah. Kemudian ketika nengok wajah Nabi, laisa dikatakan wajhuhu biwajhin kadzab. Wajahnya itu saja bersinar-sinar, enggak mungkin wajahnya itu kang bohong. Karena ada kan orang ditengok itu wajahnya meragukan. Jadi tidak mungkin ini tukang bohong, kata Abu bin Salam. Ya. Dan kalau kemudian Abu bin Salam mengatakan ya, dari hadis dari Jabir ini, wa akhraja min awwal min fahmihi. Wa akhraja awwal min fahmi, dan pertama kali yang keluar dari lisannya apa? Afsus salama bainakum. Tebarkanlah kedamaian di antara kalian. Maka nanti di Madinah itu bisa berdampingan antara umat Islam dengan non-muslim. Jadi di situ Abdullah bin Salam tidak mungkin ini orang yang berbuat bohong. Maka di Madinah sangat sukses dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sampai di sana salah satu cerita yang menarik. Ini terdengar yang tadi sahabat yang di Mekah itu tidak punya istri sampai di Madinah punya istri. Yang tadinya di Mekah tidak punya pekerjaan, di Madinah ada pekerjaan. Yang tadinya di Mekah tidak punya rumah, di Madinah dikasih rumah. Sampai kemudian siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Dikasih, ada seorang sahabat di Madinah itu dipanggil istrinya 9. Disuruh menceraikan 5 itu. Kemudian dikasih kepada orang, ya Abdurrahman bin Auf, pilih istri saya dari 9 ini yang paling cantik. Kalau kita kan enggak, pilih yang paling jelek. Abdurrahman tidak. Abdurrahman mengatakan dalluni ila suq, tunjukkan saya pasar. Tunjukkan pasar, udah sebulan 2 bulan. Karena Abdurrahman bin Auf ini itulah entrepreneur sejati. Abdurrahman bin Auf, dia bekerja di pasar. Ya, maka yang dibangun Nabi selalu kalau hijrah itu 2. 1 masjid, pondasi keimanan. Yang kedua pasar untuk pondasi ekonomi. Ya. Karena kalau tidak ekonomi tidak kuat, tidak bisa berjalan di dakwah. Maka Abdurrahman bin Auf setelah 2 bulan bisa beli cincin. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, uridu an atazawwaj. Saya ingin nikah ya Rasulullah. Apa yang kamu punya? Saya punya sedikit emas ini untuk mahar. Maka kemudian Nabi mengatakan, aulim walau bisyatin. Iklankan nikah kamu itu
Ya, beli adakanlah walimah walaupun dengan motong 1 kambing. Nah, sejarah walimah nikah pertama kali itu di masa Abdurrahman bin Auf. Ya. Itu dengan 1 kambing, syatun. Jadi sate itu bahasa Arab. Sate artinya kambing. Sate kambing itu. Ya, syatun. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi sejarah nikah ini sudah lama. Udah malah syatun. Sejarah pertama kali diadakan walimatul urs. Bukan walimatul urs ya, pakai sin. Ya, pengantinnya disebut namanya Aris, perempuannya Arisa. Kemudian fa hijratu ilallahi war rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Ai kubilat minhu lisidqi niyatihi. Maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka diterima niat hijrahnya itu. Karena apa? Lisidqi niyatihi, karena niatnya benar. Wa amali as-shalih, dan amalnya yang baik. Maka nanti di Madinah ini luar biasa perkembangan di sana. Karena niatnya yang baik. Jadi kalau niat baik pasti ada jalan. Jangan pernah takut. Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya hanya karena dunia saja, yusibuha yang dia inginkan, au imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang mereka nikahi. Ada mengatakan ini dulu ada namanya Ummu Qais. Ummu Qais ya. Itu kalau bahasa kita itu adalah primadona desa. Bunga desa, mungkin bunga kota lah ini. Kalau dulu desa-desa masih sedikit. Ini hijrah ke Madinah dikejar sampai dia nikah. Jadi kalau kamu hijrahnya ini hanya karena nikahi si gadis ini, ya itulah hijrah kamu. Atau hanya karena dunia, ya ini dunia yang kamu dapat. Tapi kalau karena Allah dan Rasul, lebih dari itu yang kamu dapatkan. Itu ya. Maka di sini dikatakan aili ajri ghardin, atau karena tujuan, au maslahatin dunyawiyatin, atau karena maslahat keduniaan, walaysa fi niyyatihi, dan bukanlah niatnya at-taqarrubu ila Allah taala, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu yang dia dapat. Maka saya katakan, ketika kita belajar, niatkan dari sekarang itu karena Allah. Dan jangan mikir-mikir yang lain, biar nanti Allah yang ngatur. Ya, jangan kita mengatur, Allah Subhanahu wa taala. Maka fa hijratuhu ila ma hajara alaih, maka hijrahnya itu kepada apa hajar alaih, yang dia hijrahkan. Ai lam yahsul, maka dia tidak mendapatkan apa lahu illa ma qasada, terhadap apa yang dimaksudkan, wala haddalahu, dan tidak sedikit pun lahu baginya fil akhirah, di akhirat. Maka dikatakan waqad warada, dan terdapat ya anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki hajara min Makkah, hijrah dari Mekah ilal Madinati, ke Madinah, min ajli zawaj, karena hanya untuk nikah saja, bi imra'atin, karena perempuan, tusamma, diberikan nama Ummu Qais, walam takun lillah, dan tidak karena Allah, wa li rasulihi, dan bukan karena Rasulnya, fala thawaba lahu, maka tidak dapat pahala baginya. Maka wa utliqa alaihi muhajir Ummu Qais, maka mutlak muhajirun, hijrahnya ini karena apa? Ummu Qais, bukan karena Allah dan Rasulnya. Ya, walau nawa al-hijrillah, walaupun niatnya karena hijrahnya karena Allah Ta'ala, summa zawaj, kemudian dia nikah bi Ummi Qais, dengan Ummi Qais, la hasala lahu al-jami', maka dia dapat semuanya, biniyati, karena niatnya. Ya, misalnya nemenin ngaji, ya, di pengajian nengok, tapi niatnya ngaji betul-betul, nengok, jadilah nikah, dapat 2, dapat niat ngaji, dapat niat nikah. Tapi kalau niatnya cuma nengok saja, niatnya cuma dapat nikah, ngajinya tidak ada dapat.
Itu bahasa sederhananya. Ya. Jadi dapat semuanya. Faidahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Awwalu muhajirun, pertama kali yang hijrah min Makkah ila Madinah, dari Mekah ke Madinah. Wa akhiru muhajir, ini yang membawa liwa ketika perang Uhud. Wa akhiru muhajir huwal Abbas, dan yang terakhir hijrah itu adalah Abbas, amun Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Rasulullah SAW. Ini Abbas, anaknya 6, semuanya jadi ulama. Abbas ini Masya Allah, Abbas. Dan ini salah satu yang memandikan Rasulullah SAW. Makanya kalau hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kenapa? Karena bapak anaknya masuk Islam. Sama seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah ibnu Umar itu meriwayatkan hadis, pasti radhiyallahu anhuma, karena bapak dan anaknya masuk Islam. Didoakan keduanya. Ini Abbas. Jadi makam istrinya, kalau Abbas ini makamnya agak ke dalam. Sebenarnya saya ceritakan kalau kita ke Madinah, saya pernah nengok ke Baqi itu, di pintu masuk Baqi sebelah kiri, nempel di pagar. Itu makamnya istrinya Abbas, namanya Ummu Fadl. Qabla Fathi Makkah, sebelum Fathul Makkah. Tahun berapa itu Fathul Makkah? 8 Hijriah. Abbas. Jadi anaknya jadi ulama, faqih semuanya, orang alim semuanya. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini? Dikatakan la amala illa biniyatin, tidak ada amal kecuali dengan niat. Tidak ada amal. Fa ahsana niyyataka, maka perbaguslah niat kamu. Litahsulu 'ala tsawab, supaya mendapatkan pahala min Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala. An-niyatu, niat, hiya allati, dia adalah at-tafarruqa, yang membedakan bainal 'adati wal 'ibadati. Tafarraqa bainal 'adati wal 'ibadati, yang membedakan antara adat dan ibadah. Tadi saya katakan minum itu kebiasaan, tapi kalau minum diniatkan karena Allah, itu jadi ibadah. Man kanat a'maluhu, barang siapa yang perbuatannya khalisatan, betul-betul ikhlas, khalisatullah atau khalisatan lillahi, betul-betul ikhlas karena Allah, fa maqbulatun, maka diterima oleh Allah. Wa man kanat a'maluhu ria'an nas, dan barang siapa yang amalnya karena riya, karena pingin pamer di hadapan manusia, fala tuqbalu, maka tidak diterima dia. Yang keempat, 'alal insan, bagi manusia, ayyusliha qalbahu, untuk memperbaiki hatinya, wa yanqihi minas su'i, dan membersihkannya dari keburukan-keburukan. Nah, maka salah satunya untuk meningkatkan ini ngaji, ya, ngaji. Wa ayyakuna daiman, dan supaya senantiasa husnudzan bin nas, selalu berprasangka baik dari manusia. Mukhlisan liwajhillahi ta'ala, betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, fi jami' a'malihi, pada seluruh amal-amalnya. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita dijaga niat kita, hati kita karena Allah Subhanahu wa taala. Hada rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim
لي خمسة أدخل بها حار الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة لي خمسة أدخل بها حار الوباء الحاطمة المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا الله اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم يا الله إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الدين وقهر الرجال. اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه والباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وحبب عن الناس. اللهم يا الله اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا الله اللهم يسر لنا أمر كل عسير ويسر لنا أمر من أمور الدنيا والآخرة ويسر لنا أمرا يأفي جميع الأحوال في جميع الأمور ويسر لنا أمرا يأفي ما الدار الألفين يسر لنا أمرا يأفي طلاب العلوم الشرعية وحفظ وأعمال برحمتك أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يسر لنا أمرا يا رب في معهد دار الألفين يسر لنا أمرا في حفظ القرآن وحامل القرآن وفهمه وأهله وأعمال برحمتك أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يا رب في معهد دار الألفين يسر لنا أمرا يا رب توسيع هذا المعهد بارك فيه برحمتك أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا الخيرات قربنا بالخيرات قربنا بالخيرات قربنا بالسيئات بعيدا بالسيئات بعيدا بالسيئات بعيدنا. اللهم يا واجعلنا من المخلصين المحسنين واجعلنا يا الله من المخلصين المحسنين واجعلنا يا الله من المخلصين المحسنين وثبتنا بك سيد وثبتنا بك سيد وثبتنا بك سيد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضي الله سبحانه رب العزة عما يصفون وسلام وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.